Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pengembangan kepribadian akan menjelaskan mengenai penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Jessie dan rekan saya Diva dan juga Eva. A. Pengertian konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan menurut Suryono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. B. Animasi penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Gara-gara basket, sekolah Diva dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan, bahkan sekolah mereka jadi sulit berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu, diturunkan dari generasi ke generasi. Tanpa harus tahu alasan, siswa yang baru pasti langsung otomatis bermusuhan. Begitulah kekerasan seperti api. Awalnya kecil bisa membesar, merembet meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon mulanya cuma perkelahian dua pemuda, tapi merembet jadi perang antar dua umat beragama memanjang hingga 5 tahun. Korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi, hingga kini lukanya mungkin masih terasa. Ada 3 buah busuk yang dihasilkan kekerasan disingkat jadi kekerasan. Nah, yang pertama yaitu kekacauan. Kekacauan saat kerusuhan yang terjadi, orang-orang menjarah dan merusak, tak ada aturan, manusia jadi beringas, terjadi banyak kekacauan yang terjadi di masa lalu, bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Yang kedua yaitu kehilangan kesempatan saat pasokan konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian rasa no good saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan dan saling curiga, hati jadi nggak tenang, perasaan jadi tak tenang. Kita mendapatkan 3 buah busuk kekerasan ini karena itu gunakanlah otak kita. Otak yang mana di otak kita ada beberapa bagian ketika terjadi konflik. Biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur, tapi ada juga sebagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilia kita aktif, maka fungsi neokorteks akan tertutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi ketika ada konflik, tetaplah tenang agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali kita beri cara kekerasan. Masih ingat simpangan 9? Pilih simpangan tengah, yaitu mengambil jalan perdamaian dengan cara memaafkannya atau berkomunikasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil akan menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih baik kita tempuh cara non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara non-kekerasan belum tentu berhasil, tetapi cara kekerasan pasti tidak akan berhenti. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.